Tuhan. Shalom next game. Sekali lagi shalom. Haleluya, saat ini bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Yang merasakan hadirat Tuhan, sukacita dalam hidup kita, mari sama-sama lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, mari sama-sama siapkan hatimu. Kita satukan hati, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Bapak. Saat ini kami rindu untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin roh-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Sehingga kami dapat senantiasa merasakan hadirat-Mu mengalir dalam hidup kami di tempat ini pula. Terima kasih Bapak, ini kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita belajar pujian. Nikmati kasih setiamu Tuhan.
lebih siap untuk memuji Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang mau lebih lagi memuji Tuhan dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, Raja kita mulia. Haleluya. Mari kita katakan kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Serindunya menyanyikan pujian itu Tuhan. Amin. Penuntun hidupku. Amin. Biar aku gentar Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita nyanyikan. Saat ini persiapkanlah persembahanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberi, kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami masih boleh menikmati hadirat Allah di tempat ini Tuhan.
Dan saat ini kami rindu memberikan yang terbaik persembahan kami Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati, menyertai kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami beri, agar itu dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 14 Juli 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 21 Juli 2024 dilaksanakan 4 kali. Dan untuk ibadah raya anak Battle Kids FOCC minggu depan akan disertai dengan pengurapan minyak. Kami harapkan bagi orang tua untuk membawa anaknya datang beribadah. Informasi bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Serlin Sakati MA 3 bulan sebelum tanggal pernikahan saudara untuk mendapatkan persyaratannya. Ibadah Wanita Bethel Indonesia FOCC akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Dan ada yang spesial di ibadah WBI minggu ini, yaitu ada materi tentang mengenal dan mengatasi hipertensi yang akan disampaikan oleh gembala kita Pendeta Dr. Jenny Toding. Kami mengundang seluruh wanita GBI FOCC untuk menghadirinya. Ibadah doa malam hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat yang butuh didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan diakonia. Tangan Tuhan menyertaimu hari ini, menyentuh hidupmu dengan damai, memberkati hatimu dengan cinta, dan menghiburmu dengan sukacita. Happy Sunday, God bless you! Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang rindu lebih lagi menikmati hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari buka suara kita, angkat suara kita. Mari sembah Tuhan.
nyatakan kepadamu Yesus. Menikmati bagimu. Mari sambil membuka tanganmu, nyatakan sama Tuhan. Lebih baik satu hari di tanganmu Bapa kita mau nyatakan kerinduan hati kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari nyatakan sama Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari berjemaat Tuhan saja nyanyikan. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, katakan. Lebih baik. Engkau melihat setiap umat-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus.
mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan. Engkau yang mencintai Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari nyatakan dengan iman-Mu, katakan, ku angkat tanganku Yesus. Engkau yang melihat umat-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Bapa. Mari nyatakan sama Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat tinggi tanganmu, katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji Tuhan. Benar Tuhan, oleh hanya kasih Tuhan saja kami bisa ada hari ini. Tidak ada hal lain yang sanggup menyentuh hati kami selain daripada kasih Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami tergolong orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh karya pengorbanan Yesus Kristus. Kami tahu dalam hidup ini
Tuhan punya tujuan, rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami bisa ada dalam persekutuan di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan, kami disegarkan lewat setiap pujian penyembahan. Bahkan kami mau buka hati masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu kekuatan, firman Tuhan itu sanggup mengubahkan kami. Bahkan firman Tuhan itu sanggup memberkati hidup kami. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, Tuhan tolong akan dapat menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Kami semua mendengarkan, kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Kita ada di bulan ke-7 dan bulan ini kita akan bicara tentang tema tentang tujuan hidup di dalam Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar siapa kita di dalam Kristus. Minggu ini kita belajar tujuan kenapa kita hidup atau untuk apa kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya kasih judul tema perenungan kita malam hari ini adalah Purpose in Christ, sebuah tujuan di dalam Kristus. Saya mau cerita sedikit begini, ada percakapan antara dua anak remaja saudara, mereka mau masuk kuliah. Mereka nongkrong di satu kafe. Kemudian salah satu di antaranya bertanya, kau mau masuk jurusan apa? Yang satu jawab, saya juga tidak tahu mau masuk jurusan apa. Kemudian ada yang menimpali, kalau begitu dia bilang coba kamu cek ini. Dia kasihlah sebuah link di sosmed, kemudian mereka klik, mereka buka dan bilang begini. Temannya bilang begini, coba kau klik di situ, kau ketik saja namamu, ketahuan nanti tujuanmu, masa depanmu seperti apa. Dan diketiklah namanya, kemudian di video itu bilang untuk nama, katakanlah namanya Aco. Nama Aco, saya menerawang melihat kodammu. Dia cek kodam saudara, ternyata keluar kemari namanya, oh Aco, kau punya kodam harimau lapar. Saudara, ada banyak anak-anak muda hari-hari ini mungkin terlalu ya kalau jemaat FOCC buka TikTok, ketik nama terus cek kodam. Ada yang begitu? Coba tunjuk orangnya yang mana. Jangan-jangan temanmu malam hari ini. Ada banyak orang di dalam hidup ini, dia tidak mengerti sebuah purpose, sebuah tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Bahwa setiap kita, Tuhan sudah merancangkan sebuah rencana yang indah. Dan dalam kehidupan kita Tuhan menaruh sebuah purpose untuk kita hidup di dalamnya. Kita kerjakan, untuk kita hidupi. Dan pada akhirnya tujuan yang kita hidupi, yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat untuk kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih dalam hidup ini kita mengerti apa tujuan hidup kita ada di dunia ini. Tentu bukan suatu kebetulan atau sebuah kesengajaan kalau kita hidup hari ini. Saya tidak tahu mungkin saudara umur berapa, masih muda, tua, tapi pernahkah kita merenungkan kalau saya hidup hari ini tujuannya sih apa? Saya punya hidup ini, tujuan apa dari sebuah arti hidup ini? Saya mulai dengan sebuah ayat di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, setiap saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup di dalam Kristus. Tuhan punya rencana. Rencana itu Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya. Bahkan jauh sebelum engkau lahir, jauh sebelum engkau menentukan pilihan untuk percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan sebuah purpose di dalam kehidupanmu. Dan hari ini dia mau engkau hidup di dalam purpose yang Tuhan sudah sediakan. Sekarang kita akan belajar flashback kembali. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, bukan suatu kebetulan, kesengajaan atau Tuhan kurang kerjaan. Kemudian dia menciptakan manusia. Tentu punya maksud, tentu punya tujuan bagaimana dia mendesain secara awal manusia ini ada di muka bumi ini. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27 dan 28. Saya bacakan, saudara dapat menyimak. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya purpose, bahkan di dalamnya yang akan kita renungkan. Ada mandat, ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama apa? Tujuan orang percaya diciptakan atau tujuan hidup dari kita setiap orang percaya. Yang pertama adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk hidup di dalam persekutuan intim, harmonis dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu ketika dia menciptakan manusia, dikatakan dalam ayat bacaan kita tadi itu segambar, serupa dengan Tuhan. Hakikatnya Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara. Sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah ada ditaruh di dalam diri kita semua. Termasuk kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara, waktu Adam dan Hawa kali pertama ada di dunia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Makanya saudara, keadaannya berlangsung harmonis, indah, semuanya teratur. Tapi semuanya berubah ketika dosa masuk ke dalam dunia. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak lagi taat kepada Allah. Kemudian mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam Roma 3 ayat 23 bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya apa saudara? Akibat dosa manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Kemuliaan Allah yang tadinya ada dalam diri manusia itu hilang. Kemudian manusia harus hidup menanggung akibat dari dosa. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ kisah itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berinisiatif. Bahasa teologisnya proto-evangelium. Injil pertama ketika diberitakan, manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah buat sebuah master plan yang besar. Dia akan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Darah pertama tercurah ketika manusia jatuh dalam dosa. Domba disembelih untuk dipakaikan jadi baju bagi manusia. Nah saudara, bahwa Allah punya rencana, even manusia gagal jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan alternatif keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang tadinya terpisah dengan Allah di luar Kristus, kini dipersatukan kembali, sehingga kita dapat terhubung, terkoneksi kembali dengan Tuhan. Kita dapat menjalin sebuah hubungan, relasi persekutuan dengan Tuhan. Kenapa kita ada malam hari ini? Kenapa kita datang? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita meneteskan air mata ketika kita sedang menyembah Tuhan? Karena kita mengalami kasih yang besar. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang bersekutu dengan pribadi Allah. Dasarnya manusia adalah makhluk yang butuh satu figur, satu sosok yang untuk disembah. Makanya orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa menyembah ilah-ilah yang lain. Karena nature-nya manusia, dia butuh menghambakan diri terhadap sesuatu dan menyembah sesuatu dan mempercayai sesuatu. Untuk itu Tuhan Yesus datang, mempersatukan kembali. Kita yang tadinya terpisah dengan Allah, kini telah dipersatukan dengan persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah saudara, saya kasih contoh begini. Kita buka ayat dulu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, even kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus itu setia. Dia datang untuk dosa-dosa kita, mengampuni kita dan menjalin kembali persekutuan yang hilang itu. Karena begini, di luar Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak punya sebuah kekuatan, resource, sumber daya untuk
melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kalaupun sepertinya kita terlihat berhasil. Secara finansial kita diberkati, usaha kita maju. Tetapi pasti ada hal yang kurang, yang tidak komplit dalam hidupmu, yang mungkin sulit engkau merasa damai sejahtera, sukacita dan bahagia. Tidak heran ada banyak orang-orang yang walaupun punya banyak uang, yang punya banyak resource, punya banyak aset, tetapi bisa depresi bahkan bunuh diri. Karena memang dia tidak punya relasi, tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi manakala kita mungkin biasa-biasa dalam hidup ini, tetapi kita punya Tuhan, ada persekutuan yang intim erat dengan Dia. Pasti setiap saudara bersekutu, datang ibadah, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun mungkin keadaannya tidak baik-baik saja, tetapi dalam hadirat Tuhan saya percaya Tuhan yang merupakan sumber resource yang kita butuhkan. Ketika kita dekat dengan Dia, melekat dengan Dia, segala sesuatunya akan terimpartasi nyata dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya gadget, di dalam gadget itu ada berbagai perangkat di dalamnya. Dan untuk menagai sebuah gadget biasa ada yang namanya prosesor. Jadi kalau prosesor itulah yang membuat program bekerja di dalamnya. Tetapi di dalam prosesor itu ada yang namanya operation system, sistem pengoperasiannya. Kalau komputer biasa itu pakai Windows, kalau mungkin handphone Anda punya Apple pakai iOS, kalau handphone biasa Android. Inilah operation systemnya. Nah, kenapa handphone itu selalu up to date, perangkat-perangkat gadget selalu up to date? Karena ada hal yang diperbarui setiap tahun, baik dari sistem iOS-nya maupun prosesornya. Nah, persoalannya saudara, kalau kita punya gadget secanggih apapun tetapi sistem operasinya rusak, aplikasi di dalamnya itu tidak akan bisa running, tidak akan bisa terbuka. Secanggih apapun kamera dan layarnya itu tidak akan jalan kalau iOS-nya bermasalah. Makanya Anda harus install lagi kan sistem operationnya, update lagi yang terbarunya. Karena tanpa itu semahal apapun, secanggih apapun dia tidak akan bisa running, tidak akan bisa bekerja. Demikian juga dengan kita manusia. Kalau kita tidak terhubung erat, terkoneksi erat dengan Tuhan, kita jauh dari persekutuan dengan Dia, mungkin kita terlihat baik-baik saja casingnya di luar. Tetapi mungkin di dalamnya kita remuk redam, depresi luar biasa, kita merasa hidup ini kurang. Kita tidak akan bisa menemukan sebuah tujuan, purpose di dalam hidup ini kalau kita di luar dari persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan. Tidak heran ada banyak orang dia alami badai kehidupan, masalah, tantangan kehidupan, dia terhempas, jatuh. Dia sulit untuk bangkit, bahkan tidak sedikit orang-orang yang tadi saya katakan mengakhiri hidupnya. Karena kenapa saudara? Dia merasa tidak ada resource, sumber daya di dalam hidupnya untuk dia bertahan. Saya dapat sebuah postingan yang bagus saudara, kadang-kala kalau kita lihat pesawat saudara di angkasa itu terlihat kecil sekali. Kadang-kala kita tidak bisa tahu ini pesawat apa, Garuda, Batika atau pesawat apa karena kecil. Jadi sulit kita melihat wujud dari pesawat itu. Padahal kalau ketika dia landing kemudian kita mau naik ke pesawat, kita bisa lihat ternyata pesawat itu terlihat dari dekat begitu besar. Ini pelajarannya. Kita akan sulit melihat bahkan merasakan kebesaran Tuhan ketika kita memiliki jarak yang terlalu jauh dengan Tuhan. Nah, kalau mungkin engkau sulit melihat kebaikannya, sulit melihat penyertaannya, sulit melihat pertolongannya, sulit melihat purpose rencananya dalam hidupmu, coba cek apakah jarak persekutuanmu dengan Tuhan itu dekat atau jauh. Tapi pastinya begini, yang jelas bukan Tuhanlah yang menjauh. Bukan Tuhan yang menjauh. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Kapan kita datang masuk dalam hadiratnya, Tuhan itu dekat. Dia menangis ketika engkau menangis. Dia pun bersuka cita ketika engkau pun bersuka cita. Dia ada dalam titik-titik terendah kita. Nah, untuk itu tujuan hidup tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah ada kesuksesan, keberhasilan di luar dari persekutuan dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan panggil, Tuhan kasih purpose, tujuan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Yang kedua,
Tuhan juga memberikan sebuah tujuan hidup kepada kita adalah untuk menjadi dampak bagi dunia. Kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahkan di situ Tuhan katakan ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia supaya dia berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan dan percayakan. Nah, saudara, dalam hidupmu, dalam hidup kita, Tuhan mempercayakan banyak hal. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kesempatan bisa kuliah, Tuhan kasih kesempatan bisa bekerja, Tuhan percayakan keluarga, istri, anak, Tuhan percayakan sebuah relationship dengan sahabat, teman, Tuhan percayakan pelayanan. Segala resource yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara bisa pakai itu untuk menjadi dampak, menjadi berkat bagi sesama, bahkan bisa jadi bagi dunia. Saudara, Tuhan memberikan sebuah mandat kepada kita yang pertama untuk mengelola, mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Hari ini apa yang ada di tanganmu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Banyak orang tidak tahu bagaimana caranya saya bisa jadi dampak untuk orang lain, untuk lingkungan. Saya dulu pernah berpikir begini, saya itu bisa jadi dampak, bisa jadi berkat kalau saya sudah sukses, berhasil, kaya, punya uang banyak. Karena dengan demikian saya bisa pakai resource-nya saya untuk memberkati orang. Tapi ternyata kian lama saya belajar bahwa tidak harus kita tunggu kaya dulu baru kita bisa jadi dampak. Tidak harus kita sukses dulu baru kita bisa jadi dampak. Tetapi dengan apa yang ada, Tuhan bisa pakai itu untuk jadi dampak. Karena jauh sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hidup dalam rencananya, melakukan pekerjaan yang baik. Nah, saudara, ada kisah tentang Catherine. Saya lupa nama panjangnya. Saya dapat ini di sebuah artikel. Anak 5 tahun di tahun 2006-2007. Waktu itu dia nonton TV. Dia lihat sebuah tayangan dokumenter tentang kehidupan di Afrika. Dia melihat sebuah fakta bahwa ternyata di Afrika setiap 30 detik ada satu anak yang mati karena demam berdarah. Nah, saudara, kemudian hal itu menyentuh hatinya. Kemudian dia tidak bisa tidur memikirkan hal itu. Apa yang bisa saya buat untuk menolong anak-anak yang jauh di seberang negaranya, dari Amerika ke Afrika, seberang benua, supaya saya bisa meringankan jangan anak-anak tiap 30 detik mati karena demam berdarah. Kemudian dia coba kumpulkan sumber daya yang dia punya. Akhirnya dia dapat 10 kain kelambu. Akhirnya 10 kain kelambu ini dia kirim, saudara, ke Afrika. Kemudian beberapa waktu kemudian timbullah balasan surat, terima kasih 10 kelambu ini sangat berarti buat kami. Kemudian hatinya makin tergerak untuk buat sebuah kegerakan, harusnya lebih banyak kelambu lagi yang bisa saya kirim untuk lebih banyak menolong orang. Dia buat kegerakan, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia kumpul mainan-mainannya, baju-baju kesukaannya. Kemudian dia buat acara penjualan, saudara, pre-love. Dia jual, ternyata menginspirasi teman-teman gerejanya, teman-teman sekolah minggunya, kemudian menular sampai ke orang-orang tua mereka. Mereka mengumpulkan dana, kemudian waktu itu terkumpul sekitar $6.000-an. $6.000-an, akhirnya mereka beli lagi cukup banyak kelambu, kemudian mereka kirim lagi ke Afrika. Dan tidak berhenti dari situ, semakin dia memberi, semakin besar rasa ingin untuk membantu, untuk menolong. Akhirnya dia coba buat surat, dia tulis ke berbagai media. Sampai satu kali surat itu sampai kepada Bill Gates, saudara. Bill Gates yang punya Microsoft. Kemudian Bill Gates terkesan dengan hati anak ini yang mau memberi, yang mau menolong. Bill Gates kasih dia 3 juta US dollar. Kemudian dengan 3 juta US dollar itu dia dirikan badan amal untuk menolong anak-anak kecil di Afrika. Dia terima banyak penghargaan, bahkan sampai sekarang, saudara, di 2024 dia banyak bicara di media-media internasional, ketemu dalam forum kenegaraan untuk penanganan kasus malaria bukan hanya di Afrika tetapi di dunia. Ini Catherine, saudara, dari anak 5 tahun punya sesuatu yang jadi beban dalam hatinya, tapi tidak tunggu harus dia kaya dulu atau dia berhasil dulu, Tuhan bisa pakai untuk jadi dampak. Saya percaya setiap kita pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi dampak, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saudara, hidup ini bukan tentang kita.
Seringkali saya katakan ini. Tapi hidup itu tentang Tuhan. Kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan supaya karyanya sampai terlaksana di dalam dunia ini. Dan apa yang kita punya itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Kita hanya manajer. Kita bukan owner. Jadi hari ini belajarlah begini. Ketika kita punya sesuatu yang Tuhan kasih, sesuatu yang Tuhan titip, ini harus berguna, berdampak untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, mandat pertama. Mandat kedua, ternyata tidak hanya sampai di situ. Mandat kedua ini janji firman Tuhan. Dan saudara mungkin yang belum menikah, saya percaya saudara mungkin akan klaim janji ini. Mandat yang kedua begini saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Jadi Tuhan juga memberi mandat bukan hanya untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, tetapi bereproduksi. Malam hari ini yang jomblo angkat tangan. Wah puji Tuhan, tidak ada jemaat FOCC ibadah raya 4 yang jomblo. Semuanya sudah punya pasangan, semuanya sudah menikah, amin. Yang jomblo angkat tangan, tidak usah malu-malu, tidak dosa jomblo. Angkat tangan tinggi-tinggi, tahan lama-lama. Supaya yang jomblo juga lihat, oh sana dia. Tahan lama-lama. Yang jomblo ingat baik, janji firman Tuhan beranak cucu dan bertambah banyaklah, katakan amin. Kurang aminnya. Saudara, Tuhan mau supaya kita bukan hanya sekedar ada, tetapi Tuhan juga rindu. Kita ini membangun sebuah lembaga yang namanya keluarga. Bulan yang lalu kita banyak bicara tentang keluarga. Keluarga itu lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Dan lewat keluarga, Tuhan mau pakai keluarga untuk jadi saluran alat untuk Tuhan dapat dikenal, berkat Tuhan dapat dialirkan, dan nama Tuhan dapat ditinggikan. Makanya dikatakan situ, Tuhan memberkati mereka. Kalau saudara mau diberkati lebih lagi, cari pasangan. Menikah. Banyak masalahnya Pak, betul. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang persatukan, Tuhan pasti akan tolong. Kalau Tuhan yang kasih anak, Tuhan juga pasti akan kasih resource sumber daya untuk membesarkan. Saudara gereja, kita orang Kristen perlu memperhatikan ini. Kenapa? Kalau kita lihat data, kita orang Kristen di Indonesia yang katanya kita minoritas. Kalau lihat perbandingan data, kita itu 7,47%. Kita 7,47%. Kalau saudara belajar sejarah penyebaran agama selain lewat perdagangan, dulu lewat apa? Pernikahan. Nah, kita orang Kristen sudah 7,4% masih berpikir mau menikah. Sudah menikah masih punya pemahaman free child, tidak mau punya anak. Padahal Tuhan mau kita ini beranak cucu bertambah banyak. Tapi kita juga harus berhikmat saudara. Nah, saya percaya salah satu cara untuk kita dapat menginjil membawa jiwa dengan keluarga. Paling dekat yang untuk kita injili, yang untuk kita bimbing, kita muridkan itu anak. Jadi orang-orang tua yang hadir malam hari ini atau kalian yang mau berpikir mau menikah malam hari ini bukan persoalan hanya sekedar menikah melahirkan. Tapi ada sebuah visi rencana Allah yang Allah mau kita hidupi di situ. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh sebelum menikah. Menikah, sahkan itu. Kemudian ketika ada anak, didik, besarkan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan kalau memang ini berkembang saudara, ini saya kasih data begini. Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ini penelitian BPS, penelitian berbagai lembaga, bukan hayalan saudara. Ini fakta yang memang diteliti. Bahwa dari penelitian di usia Indonesia ke 100, kita akan mengalami bonus demografi. Ada lonjakan angka kelahiran. Sehingga di 2045, 70% penduduk itu usia produktif. Dan harapan Indonesia, program pemerintah supaya di 2045, kita sudah punya usia produktif yang meningkat dan penghasilan 9,1 triliun US dollar pendapatan domestik bruto kita. Ini visinya pemerintah. Kemudian disimulasi saudara, hari ini kita punya penduduk itu 271 juta jiwa. Disimulasi kalau tahun 2035 kita punya penduduk itu sekitar 305 juta jiwa. Tahun 2045 kita punya penduduk itu sekitar 320 juta jiwa. Pertanyaan saya begini,
Kalau kita gereja, anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan diri, membangun generasi, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan generasi, berapa jumlah kekristenan di 2045? Saudara, ini bisa jadi bahaya, bisa jadi keunggulan. Bahaya kalau tidak punya lapangan pekerjaan, akan membludak pengangguran. Tapi kita berdoa pemerintah mempersiapkan ini dengan baik. Tapi saya pun berharap kita gereja umat Tuhan ikut ambil bagian dalamnya. Makanya kuliah baik-baik, cari kerja yang benar, menikah jangan takut menikah, melahirkan, punya anak, didik mereka, besarkan dalam Kristus. Ini bukan hanya bicara tentang reproduksi, punya anak secara jasmani, tapi ini juga bicara tentang penginjilan. Setiap kita Tuhan panggil untuk memuridkan. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Kenapa ada program SMK di gereja kita? Karena kita sadar untuk memperlengkapi umat Tuhan supaya dia bisa jadi murid, bahkan memuridkan. Mungkin tahun depan kita akan konsen juga untuk pembinaan terhadap keluarga. Kita perlu mempersiapkan generasi. Karena keluarga pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Gereja perlu ambil bagian untuk membantu mereka keluar, cari jalan keluar, bantu mereka untuk membesarkan generasi. Saudara, kita punya mandat dari Tuhan memelihara, mengembangkan. Kita punya mandat untuk melahirkan generasi-generasi ilahi, untuk mencari, memuridkan mereka yang belum percaya kepada Kristus. Itu tujuannya. Jadi jangan berpikir ketika kita menikah, harusnya malam ini pulang dari sini. Kalau kau pacaran, yang datang malam hari dengan pacarmu, coba tanya, kalau kita menikah, apa visinya kita untuk pernikahannya kita, supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus menaruh sebuah visi ilahi, bukan hanya sekedar menikah, bekerja, punya anak. Tetapi lewat keluarga, Tuhan harus dipermuliakan. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama, Tuhan panggil untuk punya sebuah tujuan, bersekutu dengan Dia. Yang kedua, Tuhan panggil untuk jadi dampak. Bagaimana dampaknya? Dengan mengembangkan, memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan, dengan melahirkan generasi-generasi yang takut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau kita punya purpose, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Kenapa hari ini ada handphone? Karena pada waktu zaman dahulu ada orang berpikir komunikasi itu penting. Kemudian berkembang, saudara. Handphone itu bukan jadi alat komunikasi, tapi juga alat entertain, multimedia. Saudara bisa nonton, saudara bisa bersosialisasi, saudara bisa menjalankan pekerjaan lewat handphone. Karena ada sebuah visi. Untuk apa, saudara? Untuk supaya pencipta itu selain dikenal, tapi juga apa yang dia rencanakan, apa yang dia mau dapat terlaksana. Kalau hari ini Tuhan ciptakan saya dan saudara, itu punya tujuan. Tujuannya bukan untuk yang diciptakan, tetapi untuk Dia yang menciptakan. Apa tujuannya? Tuhan harus dimuliakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bilang begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan kurang mulia atau tidak mulia sama sekali sehingga Dia menciptakan manusia supaya manusia bisa memuliakan Dia. Tapi karena Dia Allah yang mulia, makanya ketika Dia ciptakan kita umatnya, kita harus mendeklar bahwa memang Dia adalah Allah yang mulia. Kita hidup menurut apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan dengan kehendak kita sendiri. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu, kata firman Tuhan, yang sederhana, makan, minum. Ini hal yang sederhana. Ada orang yang tidak makan? Semuanya pasti makan. Ada orang yang tidak minum? Semua orang pasti minum. Tapi even sesederhana itu harus memuliakan Tuhan. Bagaimana makan yang mempermuliakan Tuhan? Bagaimana? Acel? Makan tidak sendiri, ajak-ajak teman. Misalnya, bagi-bagi. Minum yang bagaimana yang memuliakan Tuhan? Minum anggur merah, Pak. Banyak-banyak. Saudara, hal yang sederhana. Tapi firman Tuhan catat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Makan, minum, keluargamu, anakmu, perkataanmu, pekerjaanmu, seluruh aktivitas hidupmu harusnya Tuhan dipermuliakan lewat semua itu.
Saudara tiap pagi berdoa begini, Tuhan selain saudara minta penyertaan, saudara minta berkat perlindungan, saudara minta begini, pertemukan saya hari ini dengan orang-orang supaya lewat saya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Atau sebaliknya, pertemukan saya dengan orang-orang supaya saya makin paham kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara harus punya visi, hidup itu bukan tentang kita, hidup itu tentang Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, tujuan utama Tuhan yang harus dipermuliakan. Dan ketika kita menemukan hal ini, purpose-nya Tuhan, engkau akan lihat mungkin itu sederhana, kecil, tidak berdampak luas. Tetapi bersama dengan Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan akan pakai itu menjadi hal yang indah, luar biasa, dan nama Tuhan ditinggikan. Saya kemarin dari tempat pelayanan, namanya Pak Nathan, dia evangelis, belum pendeta, tapi dia punya kerinduan melayani. Pelayanannya di desa Dombu sana, di atasnya para layang masih naik lagi saudara, tinggi sekali. Di sana itu tidak ratusan jemaat, puluhan, hanya 7-8 orang, 9 orang, mungkin 10 orang. Dari anak kecil, orang tua, bahasa Indonesia belum lancar, mereka penduduk asli, orang Da'a. Tapi tiap weekend dia datang ke sana pelayanan. Waktu saya pelayanan datang ke sana, itu hujan keras saudara, hujan keras. Dia tidak pakai jas hujan, dia cuma pakai plastik besar, kemudian tutup kepalanya. Setiap Sabtu dia ke sana, pelayanan minggu, tempat pelayanannya di puncak gunung, tapi dia harus turun ke bawah di tepi lembah, agak curam, jurang. Jalan 4 kilo saudara untuk sampai ke sana. Tiap minggu dia lakukan itu. Kemudian Pak Dios, ketua Perwil, lapor bahwa gerejanya ini memprihatinkan, dia butuh kursi. Jadi saya Pastor Eric di Professional Excellence, saya share ke teman-teman, bisa enggak kita bantu? Kumpul-kumpul berapa? Terkumpul lah, kita beli 25 kursi, kemudian sejumlah uang kita serahkan ke dia untuk bantu pelayanannya saudara. Saya berpikir begini, kalau saya jadi dia, belum tentu saya mampu, saya kuat. Tapi kalau Pak Nathan itu juga bisa tiap minggu pelayanan ke sana, event itu bukan gereja yang besar, bukan orang-orang yang hebat yang dia layani, tapi dia punya hati untuk melayani. Saya percaya itu karena Tuhan yang pakai dia bergerak lewat hati pikirannya, memberikan dia kekuatan. Sehingga dia berfungsi menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau bilang begini, tidak harus kita mungkin pergi ke suku terasing, kita jalan berkilo-kilo. Tapi saya percaya setiap kita punya purpose secara personal yang Tuhan bisa bicara, yang Tuhan bisa pakai, yang Tuhan bisa panggil setiap kita di tempat ini untuk Tuhan pakai jadi alat kemuliaannya. Amin. Yang rindu lambaikan tangan, tunduk kepala. Yang lambaikan tangan tadi, mari bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Ketika engkau punya kerinduan, Tuhan, saya mau hidupku jadi alat kemuliaan-Mu. Saya mau hidupku berdampak bagi banyak orang. Saya mau hidupku ada tetap dalam Kristus. Pejamkan matamu. Saya mau berdoa, mari angkat tanganmu yang engkau rindu Tuhan pakai. Yang engkau rindu dalam segala keterbatasan, keberadaan, kekurangan. Tapi Tuhan mau jadikan alat Tuhan. Bapak hamba berdoa setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang rindu Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Yang rindu memberikan hidupnya berarti untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau tahu setiap pribadi mereka. Bahkan kami semua orang-orang yang lemah, kami semua orang-orang yang terbatas, kami tidak punya resource sumber daya. Tapi kami punya Tuhan yang besar. Selama Tuhan yang besar ada dalam hidupan kami. Mungkin di tangan kami ini kecil, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin kami ini hina, mungkin kami ini orang berdosa. Tetapi lewat Kristus Yesus Tuhan, yang olehnya kami percaya, kami sudah ditebus, dibenarkan, dan kami sudah dipersekutukan kembali bersama dengan Kristus. Tidak ada suatu kuasa dari setan atau apapun itu yang dapat merebut kami. Kami adalah umat kepunyaan Kristus. Bagi mereka yang sedang bergumul untuk keturunan, mereka yang sedang bergumul untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dan sumber daya yang mereka perlukan, supaya akhirnya kehidupan masa muda mereka, kehidupan keluarga mereka, Tuhan pakai jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.
angkat sebuah pujian sebagai doa kita. Dan saya kembalikan ke Ibu Gembala. Kami indah dalam pemandangan-Mu Tuhan, agar supaya kehidupan kami dapat menjadi indah di mata Tuhan dan menjadi indah dimanapun kami berada. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik atas hidup kami semua. Karena Engkau sudah menciptakan kami sungguh amat baik. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami sesuatu yang terbaik untuk kami dapat mengembangkan potensi yang ada dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama, kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebagai Allah pencipta kami manusia, maka tentunya Tuhan memiliki sebuah kerinduan besar agar hidup yang Tuhan berikan bagi kami ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi sungguh-sungguh kami indah di mata Tuhan dan kami dapat berdampak bagi dunia. Inilah yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap hati yang terbuka boleh mengerti akan pesan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini. Karena Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Kami semua memiliki panggilan tersendiri untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Engkau taruh di hati kami masing-masing. Ada begitu banyak anak muda yang hadir pada malam ini. Tuhan, taruhlah di hati mereka panggilan secara khusus, agar mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka. Tetapi apapun Tuhan yang mereka lakukan,
apapun yang menjadi tanggung jawab mereka di dunia ini, tetapi mereka juga memiliki panggilan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Karena tidak ada artinya kami hidup di dunia kalau kami tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama kami. Tuhan, terima kasih, biar Tuhan sadarkan kepada kami bahwa Tuhan membutuhkan hidup kami. Tuhan, Engkau pakai kami semua yang hadir, Tuhan, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia sekalipun. Kami semua tetap berguna di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami tidak akan menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan pakai untuk dapat memuliakan Tuhan. Kami akan pakai hidup kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan kami akan mati binasa, Tuhan. Kami tidak ada gunanya. Kami diciptakan supaya kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Itulah sebabnya hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami menyadari, Tuhan, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami mau melakukan sesuatu bagi-Mu, maka Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapa di surga, berkati semua kami. Tidak ada yang terkecuali. Semua kami akan diberikan satu tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kami di dunia ini akan selalu dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi orang lain. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya semua kami yang sudah hadir malam ini, kami semua sudah mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Dan firman-Mu akan terus menuntun hidup kami pada arah yang benar. Karena firman-Mu itu adalah hidup. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Agar supaya dalam kami melangkah dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami tahu tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Membawa kami itu semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi dipakai Tuhan dimanapun dia berada. Banyak jiwa boleh dikuatkan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Berkati juga semua anak-anak muda yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami tetap percaya segala apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kekuatan dari Tuhan akan terus menyertai kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami memberi dengan sukacita, karena kami selalu percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur, sebab yang kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga pada hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Sadarkan mereka Tuhan bahwa hidup yang masih Tuhan karuniakan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka Tuhan akan menyadari panggilan Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biar hidup mereka di dunia ini tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, memberkati semua mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, doa-doa kami umat Tuhan, gereja Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik atas bangsa dan negara kami. Berkati juga kota Palu ya Bapa. Berkati Sulawesi Tengah. Kami selalu merindu
supaya kami ada kebebasan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kami rencanakan besok dan seterusnya, kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepada kami orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai malam ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman.